Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama dalam mata pelajaran SKI. Nah, baik. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Siapa? Rani. Kenapa Rani? Sakit. Oke, baik. Kita doakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Rani cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Baik, sebelum ke pembelajaran juga kita lakukan doa secara bersama-sama, yaitu doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Nah, anak-anak, pada mata pelajaran SKI ini kita akan membahas tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, menghargai makna positif dari mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang keempat yaitu mengorganisasi informasi tentang mata pencaharian Arab sebelum Islam. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan dan amati gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ya, itu merupakan gambar beberapa unta yang sedang membawa barang dagangan dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Tujuannya untuk diperjualbelikan barang tersebut. Baik, pinter. Baik anak-anak, apa saja sih mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mata pencaharian Arab sebelum Islam ya. Kalian dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu, simak baik-baik. Jika ada yang perlu dicatat, maka catat ya. Untuk mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam itu yang pertama ada berternak. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama itu adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan beternak sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Jadi, beternak itu merupakan sumber kehidupan bagi siapa? Bagi Arab Baduy. Dan apa yang mereka konsumsi dari beternak tersebut? Ya, ada daging, susu, dan mereka membuat pakaian dari
Bulu domba, pinter. Kita lanjut ya ke mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yang kedua ya. Nah, yang kedua itu ada bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun miskin. Sebab tanpa pohon kurma, maka kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Baduy. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian, serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Baduy yang sepanjang kehidupan mereka kekurangan air dan buah-buahan. Pada wilayah pesisir pantai, banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman tersebut merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Baik, setelah Ibu memaparkan tentang mata pencaharian masyarakat sebelum Islam, yaitu yang kedua tentang pertanian, Ibu akan sedikit bertanya terlebih dahulu. Nah, hasil dari pertanian tersebut akan dijual ke daerah mana? Ya, di Makkah dan Madinah. Pintar. Kemudian wilayah perkotaan yang tinggal di daerah subur itu wilayah apa saja? Ya, ada Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar. Pintar sekali. Kemudian satu lagi, dari wilayah-wilayah tersebut menghasilkan apa saja dari pertaniannya? Ada ya kopi, gandum, ya, kurma, dan buah-buahan. Alhamdulillah, pintar sekali.
Mata pencaharian yang ketiga yaitu ada berdagang. Nah, suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Makkah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain yaitu Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Makkah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya, mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Mereka berdagang kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Uqoz yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajad, dan Pasar Majnah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian, khususnya di Jazirah Arab, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Seperti yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4 yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, itu merupakan arti dari Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya pembendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruh dalam sistem riba. Hal ini bisa terjadi atau biasa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Baik, seperti biasa, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang Ibu sampaikan, yaitu tentang mata pencaharian pedagang ini. Nah, untuk pertanyaannya yaitu, perjalanan mereka itu menggunakan apa? Ya, biasanya mereka
berjalan kaki, kemudian naik unta atau naik kuda. Nah, untuk tujuannya mereka suka berdagang ke negeri mana saja? Ya, mereka suka berdagang ke negeri Syam, ya, Yaman, terus Persia, Habsyi, dan Mesir. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang perdagangan, pusat perdagangan yang terkenal di Mekah itu di mana? Itu ada di Pasar Ukaz, kemudian di Zilmajad, dan di Pasar Majna. Alhamdulillah, pinter. Semuanya bisa terjawab ya. Nah, anak-anak, itulah mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi ada apa saja mata pencahariannya? Ya, ada beternak, bertani, dan berdagang. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, apakah kalian ingin bertanya terlebih dahulu atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagi tugas secara berkelompok. Nah, kalian tinggal berhitung 1 sampai 4 saja. Coba dimulai dari sebelah kanan. Ya. Udah semuanya? Udah. Kalau sudah, silahkan kalian bergabung dengan urutan nomor yang sama. Misalkan nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, dan seterusnya. Dikasih jarak antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya. 3 maupun 4-nya juga sama. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya. Ini Ibu bagikan satu persatu ya. 1 untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan untuk kelompok 4. Baik. Nah, Ibu kasih waktu 4 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, sudah selesai pengerjaan tugasnya? Sudah, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya Ibu minta tolong kepada setiap perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman kelompok yang lain juga. Baik, siapa yang ingin maju pertama kelompoknya? Mau dipilih sama Ibu? Oke, baik, kalau gitu Ibu akan memilih secara random aja ya. Dikarenakan tadi Ibu memberi waktu kepada kalian tugasnya itu 4 menit, maka kelompok yang pertama kali maju itu kelompok 4. Silahkan kepada kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 1. Silahkan maju. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ya ke kelompok selanjutnya. Yang belum itu kelompok 2 dan 3. Mau 2 dulu atau 3 dulu? Oke, Ibu pilih untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Silahkan maju. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Dilanjut kepada kelompok terakhir yang belum maju yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2, silahkan maju. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, itulah materi tentang mata pencaharian Arab sebelum Islam. Dapat kita simpulkan bahwa mata pencaharian Arab sebelum Islam itu ada 3. Yang pertama ada beternak, yang kedua bertani, dan yang ketiga ada berdagang. Nah, untuk beternak itu merupakan sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Kemudian, dari peternakan tersebut, mereka mengkonsumsi daging, susu, dan mereka juga membuat pakaian dari bulu domba. Untuk pertanian, nantinya hasil pertanian itu akan dijual ke Mekah dan Madinah. Untuk masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur yaitu ada di Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Holbar. Kemudian, untuk wilayah tersebut itu nantinya menghasilkan kopi, kurma, gandum, buah-buahan. Kemudian untuk berdagang, untuk perjalanan berdagangnya mereka itu biasanya menggunakan naik unta atau naik kuda. Dan biasa juga mereka berjalan kaki. Untuk tujuannya itu ke negeri Syam, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Nah, untuk pusat perdagangan yang terkenal di Mekah itu yaitu ada di Pasar Uqods, Zil Majad, dan Pasar Majnah. Baik, itulah mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Dan untuk tugasnya, pekerjaan rumahnya, silahkan kalian buka buku halaman 20. Di sana itu ada sebuah pertanyaan pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan. Minggu depan kita akan bahas secara bersama-sama, kemudian dikumpulkan untuk dinilai. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.